Halo, hai Mams, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia tentunya ya. Seperti biasa, hari ini saya share lagi ke teman-teman tentang kegiatan saya di sore hari, tepatnya sepulang kerja ya. Jadi hari ini saya berkegiatan di sore hari itu sekitar jam 4 menjelang jam 5. Kenapa saya beres-beresnya di sore hari? Karena memang tadi pagi saya tidak sempat untuk bersih-bersih rumah terlebih dahulu sebelum berangkat kerja. Jadi saya itu terbiasa menyesuaikan dengan waktu kerja saja. Kalau misalnya di pagi hari saya bangunnya lebih awal dan pekerjaan dapur sudah selesai, otomatis saya juga berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam rumah ya, seperti bersih-bersih tentunya sebelum berangkat kerja. Tetapi karena tadi pagi saya juga bangunnya terlambat, otomatis pekerjaan saya untuk kegiatan bersih-bersih juga saya tunda ya, karena setelah selesai sarapan, saya lebih memilih untuk bersiap-siap lalu berangkat ke kantor. Karena pekerjaan rumah bisa kita skip dan bisa kita selesaikan di saat waktu yang kita punya. Tetapi kalau untuk waktunya kita masuk kerja atau berangkat kerja itu memang sudah paten waktunya seperti itu, jadi tidak boleh di skip ataupun terlambat masuk kantor, seperti itu ya teman-teman. Itulah sebabnya kenapa saya beraktivitasnya itu di sore hari. Walaupun beraktivitas sempatnya saya itu di sore hari, tetapi bagaimanapun juga saya tetap berusaha bagaimana caranya agar pekerjaan saya yang tertunda itu bisa terselesaikan. Yang pertama tadi itu saya rapikan dan saya bersihkan itu di kamar utama, kamarnya saya. Karena di kamar saya sudah selesai, tadi saya rapikan, lalu bergeser di kamarnya anak-anak. Jadi ini kamarnya anak-anak. Lanjut juga saya bersihkan, saya sapu dulu untuk di atas tempat tidurnya. Sebelum nanti saya tata rapi kembali bantal dan juga lipat untuk selimutnya anak-anak. Jadi seperti inilah ya kamarnya anak-anak. Memang ini ukurannya tidak begitu besar karena ini adalah perumahan tipe 36 yang sangat minimalis. Jadi memang untuk ukuran ruangannya itu serba terbatas ya, tidak bisa muat banyak barang di dalamnya. Intinya yang penting anak-anak punya kamar tersendiri, kami juga punya kamar tersendiri, dan masih ada kamar lagi untuk tamu nanti ketika datang bertamu. Itu menurut saya sudah sangat baik sekali, dan puji syukur sampai detik ini saya masih diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, entah itu dari saya maupun suami. Kami masih bisa sampai di tahap ini. Karena jujur ya Mams, kenapa saya sangat bersyukur dengan rumah yang saya punya saat ini, meskipun hanyalah rumah BTN atau KPR bersubsidi, yang harus saya perjuangkan itu selama 10 tahun. Jadi memang di awal-awal waktu rencana kredit itu saya mintanya 15 tahun, biar nanti angsuran setiap bulannya itu agak sedikit ringan. Tetapi ternyata dari pihak banknya itu kasih jangka waktu yang 10 tahun ya. Tetap ya kita harus terima keputusan dari pihak bank. Tinggal bagaimana kitanya saja bisa menjaga kesehatannya kita, biar nanti kita bisa bekerja demi memenuhi tanggung jawabnya kita sebagai pejuang KPR ataupun pejuang rumah subsidi. Bagi teman-teman yang saat ini masih ngontrak ataupun yang masih ngumpul dengan orang tua, semangat ya, tetap jaga kesehatan, berjuang demi apa yang kita inginkan. Sebelum ambil perumahan ini, saya dan suami itu kontrak beberapa tahun kos-kos. Cuma karena anak juga semakin besar dan memang kami kontrak itu hanya satu kamar. Jadi semua barang-barang di situ rasanya sangat susah sekali. Jadi itulah yang menjadi motivasi kami ataupun semangat kami untuk berjuang mendapatkan
perumahan meskipun dengan cara menyicil. Oke Mams, mungkin seperti itu ya sedikit cerita saya tentang perjuangan saya untuk mendapatkan rumah ini. Semoga teman-teman semua termotivasi dan apapun yang teman-teman inginkan, rencanakan dan cita-citakan itu suatu saat nanti Tuhan kabulkan. Amin. Karena tadi di kamarnya anak-anak juga sudah selesai, sudah saya bersihkan dan saya rapikan. Lalu di sini saya bergeser di area ruang tamu. Inilah suasana ataupun model ruang tamu saya yang saya satukan dengan ruang keluarga. Jadi saya tidak kasih pembatas antara ruang keluarga dan juga ruang tamu ya Mams. Sebenarnya itu pada awal saya masuk di rumah ini, ruang keluarga lain, ruang tamu itu lain. Tetapi karena ruang tamu yang awal itu saya rasa terlalu sempit sekali, jadi kami inisiatif sama suami untuk sedikit merubah model dari rumah kami sendiri. Ruang tamu yang lama kami jadikan kamar tamu, lalu kamar tamu yang sebelumnya dengan ruang keluarga itu berdekatan atau berdempetan, kami bobol dinding antaranya, jadi kami kasih los biar nanti ruang keluarga dan ruang tamunya itu bisa menyatu. Karena saya kepikiran kalau misalnya ruang keluarga dan ruang tamu saya satukan seperti ini, itu ukurannya lebih besar dan juga lebih luas dan nanti kita bisa beraktivitas dengan lebih leluasa. Karena saya berpikirnya itu kalau misalnya kita ada acara ya, misalnya arisan ataupun mungkin hari raya ataupun syukuran, kalau misalnya ruangan terbuka seperti ini, saat kita bentang karpet pun kita melantai itu akan jauh lebih nyaman. Tadi sudah sempat juga saya bersihkan untuk kursinya, sudah saya sapu-sapu pakai sapu lidi, sudah saya lap juga untuk kacanya, kaca mejanya, jadi sudah bersih ya Mams. Meskipun hanya seadanya saja menggunakan sapu lidi karena memang hanya ini yang saya punya, saya belum punya vacuum cleaner untuk pembersih atau penyedot debu itu. Jadi untuk saat ini hanya bisa gunakan sapu lidi saja. Seperti inilah suasana ini ya Mams, ruang keluarga dan juga ruang tamuku masih sangat polos dan juga sederhana, belum tersentuh dengan pajangan ataupun dekorasi apapun. Karena memang saat ini saya belum terfokuskan untuk di area ruang keluarga maupun di ruang tamu ini ya Mams. Karena kemarin itu saya masih proses membangun di sisa tanah belakang dan juga samping. Saya kasih kelar untuk dapur dan juga kamar utamanya kami. Jadi memang kemarin juga ini ya Mas, pengeluaran juga begitu besar. Jadi seperti itulah, semuanya butuh proses dan juga tahap satu persatu. Jadi kita harus bisa memilih kira-kira mana dulu yang paling penting, itu yang harus kita targetkan untuk kita selesaikan. Seperti itu ya Mams. Jadi tadi untuk di ruang tamu juga sudah selesai saya bersihkan dan saya rapikan meskipun dengan ala kadarnya. Dan lanjut di sini saya bergeser di area dapur. Dan inilah dapur yang saya maksud, puji syukur. Dapur saya itu sudah kelar dari plafon sampai lantai. Semoga nanti besok-besok banyak rezeki biar nanti juga saya bisa makeover untuk area ruang tamu dan juga ruang keluarga, sama seperti di ruang tamunya teman-teman ya. Apalagi kalau sudah buka TikTok, buka IG, itu nonton YouTube hasil makeovernya teman-teman, jadi terinspirasi, jadi termotivasi. Cuma ya seperti itulah, masih belum cukup dana untuk sampai di tahap itu. Jadi cicil ya Mams, pelan-pelan, semoga nanti apa yang menjadi harapan dan impian-impian kita bisa tercapai, amin. Oke Mams, tadi untuk di area meja makan sudah saya bersihkan juga, lalu sudah saya sapu. Dan di sini saya bergeser di area dapur tempat saya masak.
Ini adalah meja dapur yang selalu saya pergunakan ketika aktivitas masak ya. Di atas meja ini biasa saya pakai potong-potong sayuran, mempersiapkan lauk atau apapun itu yang nanti akan saya masak. Jadi nanti seperti inilah yang bisa saya share ke teman-teman. Lanjut lagi ya, tadi sudah saya lap untuk mejanya, saya bergeser lagi di area kompor. Tadi pagi itu setelah selesai masak pun saya belum sempat ya Mams untuk bersihkan di area kompor ini, dan itu sangat kotor karena bekas masak tadi goreng ikan dan juga masak sayur sop. Jadi memang percikan minyak itu sangat ini ya, sangat jelas, jadi memang harus kita bersihkan. Untuk di dapur saya masih nuansa sederhana seperti ini, tetapi puji syukur dapur sederhana ini sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna bagi keluarga kecil saya. Saya belum sanggup ya Mams, belum mampu untuk membuat kitchen set yang ada di meja dapur itu, lemari gantung, karena memang itu harganya lumayan mahal dan saya belum terfokuskan untuk di area itu. Jadi sementara seperti yang teman-teman lihat tadi, yang Mams lihat di atas meja dapur ataupun di atas kompor itu, saya pakai rak ambalan ya, dan rak ambalannya juga saya hanya menggunakan kayu ataupun papan bekas yang saya cat lalu saya pasang menggunakan besi siku seperti itu ya Mams. Karena aktivitas bersih-bersih di kamar, di dapur, di ruang tamu sudah selesai, dan di sini saya bergeser ke area teras ya Mams. Untuk area teras saya sendiri seperti ini, dan ini adalah salah satu tempat di mana paling sering kami gunakan untuk duduk bersantai di teras ini. Dan di pojokan teras sana saya juga bikin kolam ikan mini ya, tetapi itu belum saya fungsikan karena kenapa? Sebenarnya sudah sangat ingin sekali saya fungsikan untuk pelihara ikan mas atau ikan koi seperti itu, karena saya paling suka, saya paling senang dengan yang namanya itu suara-suara air jatuh. Saya sangat suka ya Mams, jadi saya sengaja bikin sedikit kolam mini di bagian pojokan teras. Saya belum isi ikannya sampai sekarang karena anak saya yang nomor 2 itu baru umur 2 tahun lebih, masih jelang umur 3 tahun, jadi saya masih takut dan juga ragu. Takutnya nanti kalau misalnya ikannya sudah ada, airnya sudah mengalir, nanti si kecil malah masuk main di dalam dan dia belum mengerti ya kata larangan dari kita nanti. Jadi untuk saat ini biarkan saja dulu begitu sampai nanti dapat waktu yang tepat untuk kami isi dengan air dan juga ikan-ikan hiasnya. Semoga nanti si kecil bisa mengerti kalau misalnya nanti sudah saatnya kami akan melarangnya, seperti itu ya Mams. Ya begitulah, namanya kita masih ada anak kecil. Banyak hal-hal yang memang kita sudah niatkan harus kita urungkan kembali karena melalui proses pertimbangan yang akan kita hadapi ke depannya ya Mams. Setelah di teras selesai, saya juga lanjut sapu untuk di depan ya.